Kecuali kalau nanti mobil ketiga, keempat, keuangan Anda sudah sehat, wah silakan Anda beli mobil yang baru ya. Kan sekarang banyak mobil-mobil yang second tetapi masih bagus kondisinya, cicilan mobil. Kemudian rumah, ya kalau rumah ya masih mending lah, rumah itu bisa menjadi aset ya, bisa menjadi aset yang secara capital gain itu harganya semakin lama semakin naik. Tapi yang penting beban cicilannya harus dibatasin ya, harus ngerti. Kemudian apa, mau cicilan HP, terus kartu kredit, terus kalau perlu nggak usah pakai kartu kredit. Nah ini yang seringkali menjadi awal problem kehidupan, yaitu gaya hidup. Ada masanya Anda harus memiliki gaya hidup. Nah seringkali kita di dalam kehidupan itu adalah kurang memiliki kecerdasan finansial. Ini yang kadang-kadang membuat orang itu gagal kaya. Ya gagal kaya, banyak orang-orang yang gagal kaya sebenarnya on the track, sudah benar, tapi gaya hidupnya membuat orang menjadi gagal kaya. Kenapa? Karena bukan masalah iki derajatnya kaya, iki derajatnya miskin, bapak yang duduk pirang tetap miskin, tapi ya bener ya, ada benernya. Karena pola pikir, cara mengambil kebijakan, cara mengelola uang itu membuat orang yang miskin, yang tadinya miskin menjadi kaya, itu balik miskin meneh. Caranya berubah adalah bergaul dengan orang-orang yang kaya, karena disitulah Anda harus menggali cara mereka berpikir. Jadi orang kaya itu bukan kok ngingu tuyul, bukan ya toh, bukan orang yang korupsi, bukan orang yang mesti berbisnis yang nggak bener. Kalau kita berpikir orang kaya itu selalu ngingu tuyul, orang kaya itu selalu mesti korupsi, orang kaya itu selalu berpikir orang itu jahat, orang itu macam-macam gitu kan, maka otomatis kita sendiri akan membatasi bergaul dengan orang kaya, betul nggak? Karena apa? Karena takut berbuat dosa, ya toh? Karena takut korupsi, karena takut ikut-ikutan ngingu tuyul gitu kan. Nah akhirnya kita membatasi diri untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang secara finansial lebih tinggi daripada kita, dan kita akhirnya kembali ke habitat kita lagi, orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, siklus yang seperti itu akan membuat selalu berpikir yang tidak produktif. Itu yang akhirnya membawa orang itu kembali ke levelnya. Nah, maka di sini apa? Untuk meningkatkan level, ya Anda harus berani untuk bergaul, mencoba bergaul dengan orang-orang yang levelnya di atas kita, agar kita juga bisa ya, bukan gaya hidupnya, bukan, tapi cara berpikirnya, ya, cara berpikirnya seperti itu ya Pak ya. Jadi gaya hidup itu boleh, tapi suatu saat nanti, tapi jangan sampai hanya karena gaya hidup justru cash flow Anda itu minus, ya, cash flow Anda minus. Yang penting kreatif ya, saya ini kudung rapuh larang-larang, yang penting kreatif. Luntur dilecol ke sumbo. Ya. Yang berikut adalah problem masalah kesehatan. Karena pekerjaan yang tertekan, karena tuntutan ekonomi, ya seringkali muncul kondisi seperti ini. Orang seringkali mencari penghasilan dengan mengorbankan waktu dan kesehatan, muncul akhirnya stres, darah tinggi, diabetes, liver, kanker, penyakit lainnya. Dan ini sudah menjadi sebuah pola kehidupan. Makanya hampir semua bisnis network marketing kebanyakan pasti ada produk kesehatan. Karena apa? Marketnya selalu naik, ya, marketnya selalu naik. Apalagi mereka mendengar cerita, katanya orang. Tapi kalau mereka mendengar seseorang, dapat referensi, orang kadang-kadang lebih percaya walaupun tidak pernah lihat iklannya.
Ya, dukun itu ratong iklan. Ya, tapi dia banyak diiklankan oleh tetangga-tetangga Anda. Kan nongkono lu ampuh. Wah. Anda nggak akan mungkin cari di websitenya, di media sosialnya, Instagramnya, nggak mungkin. Begitu tetangga Anda ngomong seperti itu, Anda langsung percaya. Nah, itu istilahnya apa? Cerita orang kadang-kadang membuat kita lebih percaya. Jadi kalau Anda mau jualan produk di NASA ini, jangan semata-mata ini lo HP, enggak. Ceritakan aja pengalaman Anda menggunakan produk. Ya, misalkan hari ini kan dapat josuk untuk kelas itu kan, ya sudah, ceritanya sederhana. Anda ketemu, Anda foto sama suami gitu kan, suami gitu ya, gandengan, terserah Anda gimana. Udah captionnya cuma makasih ya. Semalam luar biasa. Terus ada gambarnya. Itu kan membuat orang akhirnya daripada foto gambar produk gitu kan. Lalu kemudian pengen bahagia, pakailah ini, kan kelihatan iklan sekali kan. Nah, tapi kalau Anda bilang makasih ya, semalam luar biasa. Walaupun produknya kecil di pojokan, itu jadi point of interest kan, cari kita sing marake. Nah, itu karena apa? Karena Anda story, namanya orang itu diceritain gitu ya, bukan diiklanin, bukan dipamerin, tapi diceritain. Nah, produk-produk yang berhubungan dengan penyakit seperti ini itu punya potensi yang sangat luar biasa, karena semakin lama orang itu semakin nggak hitungan terhadap kesehatan. Market itu memiliki potensi yang luar biasa ketika kita berbicara mengenai kesehatan. Nah, yang berikutnya, nah ini juga kita juga perlu kebutuhan spiritual, bersedekah, haji, umroh, perjalanan ibadah. Sayangnya tidak ada yang gratis. Problem itu memang kadang-kadang menjadi masalah, tapi justru kadang-kadang itu menjadi pemicu hidup, itu menjadi penyemangat. Ya, yang penting teman-teman harus tahu bagaimana menemukan solusinya. Nah, apa itu solusinya? Salah satunya ya harus punya bisnis sendiri. Ini namanya apa ya? Tapi yang namanya mama itu insting banget kalau ngomong bisnis gitu ya. Terbukti hari ini lebih banyak mamanya daripada bapak-bapak. Wes sak kuat kali bapak nak arep tawuran kalah karo mama saya guys. Nah, bisnis seperti apa yang harus kita jalankan? Yaitu bisnis yang memiliki sistem. Jangan bisnis yang nambah pekerjaan, nambah masalah sesuai dengan permasalahan tadi ya. Bisnis yang harus memiliki sistem, yaitu bisnis yang autopilot, bisnis yang nantinya bisa berjalan tanpa Anda tungguin terus-menerus, sehingga penghasilannya bersifat pasif income ya. Orang kaya itu sebenarnya simple. Satu, dia bekerja. Dua, dia membangun usaha yang menjadikan pasif income yang memiliki, dan kemudian dia menyimpan uangnya, dan uangnya menjadi sumber pasif income.